Jumpa lagi di Gibahin Pilgrim 2022 bareng IDN Times. Bareng gua Kodi Hakpo. Dan bareng gua Hakim Ziyech. Dalam 20 menit ke depan kita akan gibahin Piala Dunia 2022 yang telah berlangsung selama hampir 2 pekan, khususnya untuk yang sepekan kemarin. Betul sekali, dan selama sepekan kemarin banyak sekali drama, banyak sekali pertandingan-pertandingan seru yang terjadi ya. Ya. Betul sekali, Ji. Jadi kita akan banyak membahas mulai dari tim-tim yang tidak bisa perform di matchday kedua. Betul. Dan juga tim-tim yang sudah lolos, dan juga hadiah-hadiah yang ternyata diberikan kepada tim-tim yang berhasil menang ya. Betul sekali. Sandi gitu. Ya. Nah, untuk yang pertama kita akan ngebahas soal apa nih? Ini ada yang menarik nih, Ji. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang beberapa tim yang sudah lolos ke 16 besar nih. Oke, udah ada 4 tim ya sejauh ini ya? Atau 5? Lebih, 5. 5 ya? Enggak 5 malah, enggak. Tetap gue hitung. Ada Prancis, ada Brazil, ada juga Portugal, Inggris, Amerika Serikat, Senegal dan Oranye. Persija Jakarta. Oranye Ismet. Belanda dong, gila. Mereka berhasil mengamankan dengan kemenangan-kemenangan yang fantastis ya. Betul sekali. Apalagi Prancis berhasil menyapu bersih 2 pertandingan awal. Ya, dan Prancis, Portugal dan juga Brazil mereka menang 2 kali, dan itu adalah raihan yang positif. Belum bisa terkejar oleh tim-tim lain saat ini ya. Gitu. Sementara Belanda mengoleksi 7 poin ya. Hasil dari 2 kali menang dan 1 kali kalah. Betul sekali. Begitupun dengan Inggris. Ya. Yang mengoleksi 7 poin dari terakhir menang meyakinkan 3-0 lawan Wales. Lewat gol Marcus Rashford dan Phil Foden. Dan memang hasil ini memang ya sudah bisa diprediksi lagi ya, tim-tim gede gitu. Masa mungkin tim-tim gede kalah, ini mau ditaruh di mana muka mereka ya kalau mereka kalah kan? Bener nggak? Betul, mau ditaruh di mana muka mereka, bener kan? Walaupun di pertandingan-pertandingan awal memang ada tim-tim besar yang berhasil dikalahkan oleh tim-tim semenjana. Betul sekali. Iya kan, kayak misalnya Argentina. Betul. Yang dikalahkan oleh Arab Saudi, tapi kan ternyata hal itu tidak berlanjut di pertandingan yang kedua. Nah, bridging-nya cakep nih. Udah masuk ke sini nih. Kemana? Jadi kita akan ngebahas tentang istri-istri dari pemain. Pemain Argentina ya? Wih, mantap bos. Latin. Mantap, Latin. Salah dong, dibetulin dong. Kan kita akan membahas tim-tim yang, kalau tadi kita kan ngebahas tim-tim yang udah lolos. Betul. Nah, ini tim-tim yang berhasil mencuri perhatian di pertandingan pertama, tapi ternyata di pertandingan kedua malah keok. Betul sekali. Kalau nggak salah itu yang tim-tim ini aja, ada tim Asia Timur nggak, bener nggak? Ada tim Asia Timur, Uzbekistan. Nggak harus gitu, nggak usah. Pemain volinya cantik. Ya, iya. Pemain volinya cantik. Cari yang namanya Altin Belkova. Dan dia tampil di Asian Games dulu. Di Asian Games. Cakep dia tuh Altin Belkova. Tuh. Nah, Asia Timur tuh yang kalah adalah Jepang. Betul. Kalah dari Costa Rica. Betul sekali. Yang di pertandingan pertama dibantai Spanyol dengan skor 7-0. Menurut lu kenapa Costa Rica berhasil membalikan keadaan melawan Jepang yang di pertandingan kemarin tuh nggak tampil underperform juga sebetulnya Jepang. Di Jepang sombong, takabur nih. Takabur itu sebenarnya kuncinya. Takabur. Orang sombong itu ya seperti itu. Enggak nih, kalau secara taktikal memang kalau gua nonton pertandingannya ya, mungkin memang kemarin ketika melawan Jerman, Jepang kan kita bisa melihat Jepang itu lebih sedikit menunggu kan. Ya, betul. Counter attack. Dan menghadapi Costa Rica ya mereka coba ngambil inisiatif nih, tapi mereka juga kesulitan menembus pertahanan Costa Rica seperti ini. Jadi mereka mencoba berlaga seperti Spanyol. Betul. Yang mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu, tapi ternyata barisan pertahanan Costa Rica juga kebetulan bermain rapat juga ya. Memang, dan itu kan memang jadi trademark dari Costa Rica ya sejak Piala Dunia 2014 lalu kan kayak gitu. Dan juga hal yang patut diacungi jempol adalah penampilan Keylor Navas ya. Yang kembali paten seperti tahun 2014 ya. Betul, kelihatan sekali dia kualitasnya bikin save dan juga dengan rambutnya yang putih gitu kan. Mirip. Ya ini cocok jadi presiden ya. Presiden mana? Katanya kan kalau presiden tuh rambutnya yang putih kan. Politik. Gitu. Terus ada juga lagi satu lagi. Ya ini lucu sih. Ini dia Arab Saudi.
epic bro ini. Yang berhasil menang lawan Argentina, tapi ternyata mereka ditumbangkan oleh Robert Lewandowski dan kawan-kawan gitu ya. Congrats juga ya buat Lewandowski, akhirnya bisa bikin gol di Piala Dunia. Gol pertama di Piala Dunia. Betul, dan juga buat Polandia juga membuka kans untuk lolos ke babak berikutnya. Dan memang mungkin apa karena ini ya? Ini sih gue dengar kabar burung ya dari beberapa ini ya. Katanya karena Rolls Royce-nya nggak jadi dikasih kali ya, mereka kalah ya. Ya. Soal Rolls Royce sebetulnya kan siapa tuh yang nomor 11? Pokoknya adalah pemain Arab yang sudah menyampaikan di konferensi pers bahwa ternyata Rolls Royce itu adalah hoax, kabar hoax. Jadi sebetulnya hadiah terbesar buat para pemain Arab adalah bisa tampil di Piala Dunia membela negaranya. Gitu. Oh, dan juga ini kan berkaitan dengan waktu kita kan bahas kemarin tuh yang soal bagaimana kuatnya pertahanan Arab ketika menghadapi Argentina. Ya. Apakah saf yang terbentuk sudah mulai renggang? Sudah mulai renggang ya. Jadi kenapa itu, Ji? Sang kapten tidak bisa mengakomodir safnya ini mungkin sudah renggang gitu. Kebanyakan makmum masbuk kayaknya ini. Iya nih kayaknya kebanyakan telat datang jadi kebanyakan nepok. Allahu Akbar gitu. Ya, jadi mungkin karena mulai renggang ya, dan Polandia pun ya yang gua nonton ya Polandia pun mereka main cukup atraktif juga kan saat itu ya, bisa dan lebih sabar aja sih kayaknya Polandia dan juga kecerdasan Lewandowski beberapa kali mengelabui pertahanan dari Arab Saudi juga. Nah, ya terlihat sih di situ kecerdasan Lewandowski sebagai penyerang kelas dunia ya. Iya benar, dan juga tampilnya Pietro Zielinski yang dari lini kedua berhasil merengsek ke kotak penaltinya Arab, mencetak 1 gol. Itu kan bagus banget, apalagi penampilan dia bersama Napoli juga lagi ini ya, lagi on fire gitu kan. Nah, terus apa lagi? Ini nih, ada yang menarik nih, tim dari Afrika nih. Lu tahu Ridwan Barkowi nggak, Ji? Ridwan Barkowi. Nah, Jaipong. Negaranya, Bos, berhasil mengalahkan Belgia. Liberia. Zarahan. Masa kapas Pasuruan. Kasan Soleh. Mustafa Haji, negaranya Mustafa Haji, Maroko. Ini juga militan ya, bener ya? Sepakat. Lu nonton nggak pas lawan Belgia kemarin? Nonton sih, mereka berhasil mematikan Kevin De Bruyne, salah satu gelandang terbaik di IPL. Betul. Gak berkutik sama sekali di tangan Sofyan Amrabat dan kawan-kawan. Diayam-ayamin, bos, anjing Belgia gila. Bagaimana kita bisa melihat sangat ini ya, mereka sangat militan sekali ya. Setiap lini mereka jaga dan juga mereka berani, kalau kata ini berani ngeprak gitu. Benar. Berani duel one on one. Walaupun sempat dianulir juga kan golnya Maroko gara-gara terjebak offside si Roman Saiz. Tapi di skema yang hampir sama berhasil mencetak gol. Terus juga malah menambah keunggulan jadi 2-0. Betul, di menit akhir serangan balik Hakim Ziyech berhasil. Hakim Ziyech tampil tidak seperti di Chelsea ya. gelap. Beberapa pemain Chelsea tampil bagus ya di Piala Dunia kayak Christian Pulisic, betul. Hakim Ziyech. Hei pendukung Chelsea, kamu apakan mereka? Pulisic di Amerika nabrakin badan, Bos. Di Chelsea mana berani dia kayak begitu. Hakim Ziyech mainnya bagus di Piala Dunia, di Chelsea melempem pendukung Chelsea. What happened? Nah juga ngomongin Belgia, ini ada apa sih sebetulnya, San? Ini ada mereka saling menyalahkan. Nah ya, ada yang menarik, ada komentar Kevin De Bruyne. Pertama kan dia bilang kan dari awal sebetulnya ketika lawan Denmark, lawan siapa pertandingan pertama dia menang 1-0. Kamerun apa? Bukan Kamerun. Ya intinya itulah pokoknya. Dia bilang ngapain kok gue dikasih MOTM, dikasih man of the match, padahal gue nggak main bagus apa karena nama besar gue gitu kan. Nah, akhirnya di situ dia mengkritik bahwa kita nggak bisa nih juara lagi karena kita udah terlalu tua gitu. Sekarang memang tidak bisa dipungkiri sih, Ji. Generasi emas itu udah lewat ya. Namanya usia nggak bisa dibohongin, Ji. Makin lama makin bertambah makin tua. Iya. Harusnya memang ada regenerasi sih di skuad Belgia sekarang ya. Di mana mereka sebenarnya puncaknya kan ketika 2018 kemarin. Betul. Harusnya bisa juara ya. Nah, ketika mereka sampai semifinal tapi kalah oleh Prancis ya. Nah, juga akhirnya Jan Vertonghen juga ngekritik kan bahwa lini depan kita juga tua gitu. Maksudnya nggak bisa mencetak gol. Maksudnya ada apa sih, San? Lukaku ngapain sih ngarepin Lukaku? Atau memang pelatihnya Roberto Martinez nggak bisa Tapi memang kalau dari segi talenta mungkin ini, Ji. Kalau dari segi talenta juga mungkin memang Belgia ya itu kembali ke regenerasi itu, Ji. Kan namanya sebuah generasi kan pasti akan habis di telan waktu kan. Tapi ya beberapa tim
tim-tim tradisional di Eropa maupun di dunia kan bisa meregenerasi generasinya yang lama. Tapi nah, ini kan pertanyaan bagi Belgia sekarang, bagaimana, apakah akan ada generasi baru yang muncul? Kan saat ini juga belum kelihatan kan siapa yang akan muncul dari mereka. Ada sih beberapa yang mungkin bisa kita lihat, ada De Ketelaere gitu kan, terus ada Leandro Trossard, Jeremy Doku, terus ada. Tapi memang mereka tidak sebombastis Eden Hazard, tidak sebombastis Kevin De Bruyne, tidak sebombastis Axel Witsel, Romelu Lukaku kan. Itu mungkin akan jadi pekerjaan juga bagi Belgia untuk turnamen ke depan kan. Betul sekali. Tapi ya gue masih salut sama Maroko sih, Maroko kok. Iya benar. Gitu Maroko mungkin bisa lolos ya. Karena pertandingan terakhir di lawan siapa? Maroko itu berat. Maroko itu Brazil terakhir bukan. Maroko lawan Korea Selatan maksudnya. Oh, lawan Korea Selatan. Bukan Korea, gak segrup salah. Maaf ya, kita belum riset. Maroko tuh berarti kan Maroko, Belgia, Kroasia. Nah, Maroko, Belgia, Kroasia dan mereka. Kroasia, Belgia, Maroko. Satu lagi nih apa nih? Aduh gue lupa nih. Pokoknya itu lawan. Iya, pokoknya itu lawan terakhirnya. Kroasia ketemu Belgia, Maroko ketemu ini nih. Gitu kan. Dan itu akan Kroasia ketemu ini apa sih? Belgia. Tolong cariin dong kru tolong grupnya dong. Tolong jangan diem aja Tolong ya. Cariin dong tolong. Nanti ingetin. Pokoknya pada intinya Maroko masih punya peluang untuk lolos lah ya gitu. 3 tim masih bisa lolos ya? Kroasia, Belgia, Maroko ya? Betul. Betul ya? Mereka masih berpotensi untuk lolos juga. Ya tolong dong, lama nih nyarinya nih kan gitu. Nah terlepas dari itu kita akan membahas. Ini masih Maroko nih. Apa? Doa ibu. Ibu. Iya. Achraf Hakimi cium ibunya. Sebuah pesan yang sangat saik bahwa doa ibu menembus the sky. Iya, doa ibu menembus langit. Bagaimana Maroko akhirnya berhasil menang ya. Iya, itu sebuah contoh yang baik ya, bahwa ternyata pada akhirnya kan ya pesepak bola ya manusia biasa kan, bahwa mereka masih butuh dukungan dan disitulah peran doa ibu ya. Jadi Maroko mungkin masih bisa menang lawan Kanada nanti ya. Iya bener, lawan Kanada. Kanada habis ya. Iya. Kanada siapa? Kanada mau ngandelin siapa? Simple Plan. Justin Bieber. What do you mean? Kan cuma ada siapa pemain Kanada yang kita kenal? Alphonso Davies doang kan? Iya, gue tahunya Alphonso Davies sama Atiba Hutchinson udah. Iya, Atiba Hutchinson sama Simple Plan. What do you mean? Sama Justin Bieber. Iya. Gitu kan. Dan untuk kedepannya mungkin beberapa tim besar juga masih berpeluang lolos ya dia. Iya, ada Jerman. Tapi berat ya Jerman lawan Spanyol. Menurut penerawangan dari Bung Sandi seperti apa? Jerman ya? Ngapain sih mereka tutup mulut ya? Tutup mulut. Iya. Tapi memang untuk Jerman sendiri ya kasusnya sama seperti Belgia sih ya. Mereka akan sekarang tuh kan masih ada yang namanya regenerasi di skuad mereka kan. Bagaimana Jamal Musiala di lini tengah dan juga beberapa pemain muda lain. Jamal Mirdad. Jambang. Iya, terus. Dan Jerman ini ya juga sedang dalam tahap transformasi juga setelah mereka juara kan ya. Iya. Salah kalau Jerman. Masih harus ada proses lah. Tapi lawan Spanyol kira-kira apakah bisa? Kan sudah main satu sama kemarin. Astagfirullahaladzim. Ini beneran lupa loh. Astagfirullahaladzim. Jerman lawan siapa sih terakhir, lupa saya. Jerman itu kalau tidak salah lawan ini. Jerman, Jepang. Costa Rica. Oh iya. Bisa lah ya. Bisa. Costa Rica menang. Amin. Dan juga ya tim-tim besar ya masih bisa potensi lah, karena bagaimanapun pengalaman tidak bisa dibohongin kan. Uruguay masih bisa lolos? Masih bisa Uruguay, masih bisa kok. Gue kemarin melihat kan klasemen yang, bagi kalian yang ingin info untuk info berita Piala Dunia, bisa cek di worldcup.idntimes.com ya. Worldcup.idntimes. Tinggal diklik nanti ya. Editor ya, tolong ya editor ya. Di situ kan kalau mau nonton episode 1 di sini nih. Di sini dong. Di sana ya. Dan memang merata ya, ini menarik sih. Alvaro. Enggak, maksudnya untuk Piala Dunia sekarang nggak dijawab. Alvaro apa? Merata. Rekoba. Mohon maaf pemirsa. Penonton bayaran. Bahaya nih. Astagfirullah. Emang ada dendam kesumat penonton bayaran kita. Iya. Director. Jadi gimana? Merata ya? Kalau kita melihat klasemen Piala Dunia sekarang ya, kan sejak
Bener ada yang ulang tahun? Biasanya kan pekan kedua itu sudah bisa ditentukan kan siapa yang lolos gitu kan. Sekarang ini pekan kedua hanya 3 tim yang baru memastikan tiket. Benar-benar merata persaingan. Ini kenapa kalau menurut Uji persaingan Di sekarang? grup H. Hampir semua grup Oh iya hampir semua ya. merata. Mungkin pertama karena kualitas pemain walaupun terbilang cukup jauh, tapi ternyata ketika di Piala Dunia tuh kayak semangatnya sama semua. Betul. Ingin menang, ingin yang terbaik buat negaranya, ingin yang terbaik buat para penonton yang udah datang gitu. Walaupun kan kita sempat lihat Arab Saudi, Jepang tuh semangatnya bagus-bagus. Walaupun dari segi nama besar aja udah kalah. Ya. Terus juga kedua mungkin yang bisa gua lihat atau gua pantau dari yang udah pertandingan adalah bahwa mereka tuh nggak ngoyo gitu. Nah, ya. Maksudnya mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan dan makasih Mas. Ya. Begitu San kalau gua ngelihatnya. Tapi memang kalau ini gua melihat secara taktik ya. Memang mungkin di Piala Dunia sekarang ini banyak tim-tim yang memilih untuk bermain defense. Iya, benar. Bermain defense nih, menunggu. Ku menunggu Rosa. Kayak gitu menunggu. Gitu kan. Mereka banyak menunggu jadi jarang, mungkin hanya kayak Spanyol ataupun Belanda yang berani mengambil inisiatif untuk serangan. menyerang. Rata-rata mereka menunggu dan melakukan serangan balik. Itu mungkin berpengaruh nggak Ji untuk Piala Dunia sekarang kayak gitu, pola pemain kayak gitu? Contohnya kemarin paling itu adalah Swiss ya. Betul. Swiss lawan Brazil ya. Nah. Brazil beberapa kali sempat nyerang juga babak pertama sempat mentok tuh kan Brazil karena Swissnya juga bagus, tapi pada akhirnya ya namanya penyerangan yang terbaik adalah pertahanan terbaik adalah menyerang kan sebetulnya. Ketika lo udah nyerang udah bertahan sekuat lo tapi ternyata serangan tim lain lebih sporadis, lebih dibombardir ya jebol juga gitu kan. Dan memang pada akhirnya kan yang menentukan kemenangan adalah gol. Gol, benar, main bola adalah gol ya. Gol. Dan itu mungkin akan membuat Piala Dunia sekarang ya menarik ya karena bagaimana tim ini akan menerapkan seiring berkembangnya taktik, seiring berkembangnya skema, mereka akan menerapkan skema yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan pertandingan yang ada gitu. Iya. Dan kalau kita ngomongin gol juga ada beberapa nama yang keluar sebagai top skor sementara ya kan. Bener. Bener kan? Jadi nama-nama yang mungkin kita prediksi di awal turnamen bakal masuk ternyata enggak, kayak misalnya Siapa coba? Harry Kane. Oh ya, Harry Kane. Lionel Messi. Oh, apalagi Messi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo aja Hashim. Dan Robert Lewandowski. Aduh, baru satu. Mereka bahkan digeser sama pemain-pemain muda. Seperti Cody Gakpo. Terus juga Kylian Mbappe. Yang udah 3 gol masing-masing ya kan? Betul. Dan terus Gakpo ini pemain yang unik. Dia adalah pemain Belanda pertama yang mampu mencetak 3 gol dalam 3 laga Piala Dunia, Ji. Gila, keren. Kata Squawkas itu juga Iya, keren. Dan ini pasti akan menambah value dia setelah Piala Dunia ya. Kan mau ke MU. Iya, yang diincar oleh tim-tim besar ya kan, terutama Manchester United ya. Dan juga untuk Kylian Mbappe. Lo lihat gimana San penampilan dia San? Mbappe mah memang ini sih Piala Dunia itu adalah pesta bagi dia. Memang dia kan ketika Euro kemarin kan dikritik tuh karena egois lah segala macam kan dengan status dia sebagai juara dunia ketika itu. Sekarang Mbappe kembali kepada performanya di Piala Dunia 2018 lalu. Mereka dia mulai aktif nih. Iya. Dan dia sekarang sudah mencetak 3 gol kan. Dan di Piala Dunia yang lalu juga kalau tidak salah dia sudah mencetak 4 gol. Dan salah satu golnya kan gol-gol yang menentukan untuk Prancis juara dunia kan. Iya. Ya Mbappe sih kalau menurut gue dia bakal bersinar lagi sih di Piala Dunia sekarang nih. Karena memang Piala Dunia adalah taman bermain bagi dia kayak gitu. Nah, kalau lu ngeliat Kanse juga Harry Kane yang kemarin top skor Piala Dunia 2018 dengan 6 gol di sisa pertandingan berikutnya, apakah bisa menyamai itu atau? Inggris berat bro, lawannya berat-berat. Ketemu Belanda juga kemungkinan Inggris. Bisa jadi loh. Senegal dong? Enggak, maksud kalau dia menang lawan Senegal, dia bisa ketemu Belanda loh. Iya. Bisa ketemu Argentina juga kan. Berarti agak kecil lah untuk dia mempertahankan Golden Boot ini. Kalau itu terkait dengan peran Ken-nya sendiri sih ya, kan Ken memang sekarang. Iya, kalau dilihat sekarang malah banyakan ngasih asis ya. Betul, Ken itu udah tukang umpan. Iya, lebar ya. Entah kenapa dia lupa mencetak gol atau gimana kan gitu ya. Kayak gitu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Aduh, kumahanya. Lionel Messi 2 gol, Cristiano Ronaldo kemarin gol rambut ya. Nggak terima loh dia. Gol rambut sampai dituntut. Iya. Sampai Portugal bikin statement ya. Statement bahwa rambutnya Ronaldo itu the hair of apa kan kalau dulu si Maradona kan hair of God. Hair of God. Naon hair of God anjir apa anjir? Hair of God anjir. Tapi menurut lu itu karena ego dia yang terlalu tinggi atau gimana sih? Ya bagaimanapun mungkin Ronaldo kan ya dianggap sebagai one of the best, GOAT.
greatest of the All greatest time. of all time kan. Ya ketika ada kejadian-kejadian seperti itu kan ya pasti tetap jadi bagian. Tapi kan dari sebetulnya kemenangan tim harus di atas capaian individu dong. semestinya ya. Dan itu pun yang terjadi ketika Euro kan, ketika dia bisa mengesampingkan ego, juara lah. Iya Portugal. kan, kayak gitu kan. Ya itu akan jadi pekerjaan juga buat Portugal sih. Makanya menarik kita lihat kiprahnya Ronaldo dan Messi ya nanti. Messi Argentina belum tentu lolos ya. Argentina Masih ada inilah, masih bisa disenggol ya. rintangan yang harus mereka hadapi lah. Terakhir dia lawan Polandia. akan ketemu Lewandowski dan kawan-kawan. Menarik itu. ya. Menarik. Oke. Udah berapa menit sih? Udah berapa menit ya nih? Aduh, aus. Oh, udah silang-silang. Ntar aus. Oh ya, minum dulu. Lu tutup. Oke, itu dia tadi obrolan kita atau gibahan kita tentang Piala 2022 di pertandingan yang sudah berlalu, dan juga kita ngomongin juga dari top skor, juga hal-hal yang menarik di sampingannya ya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi di episode 3 Gibahin Pildun 2022 bareng ID Times, bareng saya Kodi Hakpo Dan bareng saya Hakim Zaih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Kita lupa satu hal. Apa? Marhaban. Marhaban ya bola-bolaan. Marhabannya. Marhaban ya bal-balan.